Oke, sekarang kita akan membahas fungsi behavior yang ada di construct juga. Nah, untuk yang pertama itu di behavior pertama itu ada atribut. Nah, di atribut itu di dalamnya itu ada isinya ada jump through, no save, persist, shadow caster, sama solid. Nah, untuk fungsi yang pertama itu jump through. Nah, itu fungsi jump through itu jadi kalau kalian main game deh. Nah, itu karakternya bisa ngelewatin platformnya. Itu contohnya itu kayak game Mario Bros. Kan Mario Bros banyak platform tuh. Nah, dia bisa lompat ke platform berikutnya walaupun dari bawahnya juga kan. Nah, nah itu kalau kalian pakai fungsi itu nanti kalian bisa ngelewatin atau nembus si bloknya itu. Oke, kita tulis jump through. Oke, dapat melewati platform atau menembus platform. Ini yang pertama. Oke, untuk yang kedua ini dua itu ada no save. Nah, itu no save itu fungsi itu untuk menyimpan posisi awal. Jadi itu fungsi itu sama kayak checkpoint. Kalau misalkan kalian main game, contohnya itu misalkan yang bisa, nah kalian contohnya main Minecraft. Nah, itu kan kalian biasanya kan ada ya. Kalau setiap kalian kena kena zombinya atau apanya, paling kan kalian kan bisa langsung respawn kan ya ke tempat posisi awal kalian. Nah, ya jadi itu fungsinya. Jadi dia fungsinya itu. Jadi kalau kalian nggak pakai ini, kalau untuk kalau kalian kalian nggak pakai yang no save, nanti dia karakter nggak bakal nyimpen. Nanti dia bakal respawnnya ke tempat lain lagi. Oke, kita ini no save. Ya, dapat spawn ke posisi awal. Yang no save. Yang kedua, yang ketiga maksudnya itu ada persist. Nah, persist ini fungsinya itu membuat game kalian tuh tidak dapat di reset. Maksudnya gimana? Nah, misalkan kalian itu menyerang bangunan atau menyerang monster. Nah, kan darahnya kan tinggal dikit loh. Nah, nanti kalian kalau misalkan masuk ke dalam game lagi, nanti tetap akan darah tetap akan segitu. Kalau kalian kalau misalkan kalian pakai versi sini. Nah, kalau misalkan kalian nggak pakai yang persis, nanti dia akan kembali ke posisi awal lagi. Jadi nanti darahnya bakal penuh lagi si monster sama si bangunannya. Ketik persis fungsi ini membuat game tidak dapat di reset, buka kurung. Jika kalian mengambil sebuah koin dan
jika tidak memakai persis, koin tersebut akan kembali ke posisi pada saat kalian memulai game di awal. Kemudian ada Shadowcaster. Untuk Shadowcaster sendiri, Shadow Oke, udah. Nah, untuk Shadowcaster tuh jadi itu fungsinya untuk mengeluarkan cahaya. Dia tuh untuk mengeluarkan cahaya, biasanya itu berasal dari shadow light. Kita Shadowcaster untuk mengeluarkan bayangan atau shadow yang terkena cahaya, dan biasanya itu berasal dari shadow light. Oke, berikutnya ada solid. Nah, solid ini kalian dapat membuat objek yang kalian tentu itu dapat dipijak. Biasanya dijadikan itu untuk sebagai tempat atau sebagai area jalan si karakter. Kan biasanya kalau karakter itu kan di bawahnya pasti ada blok. Nah itu blok yang kalian injek tuh pasti udah dimasukin biar solid. Kalau enggak nanti dia akan tembus ke bawah. Solid membuat objek dapat diinjak sebagai tempat atau area jalan karakter. Area jalan objek. Oke. Berikutnya ada yang general. Nah, untuk yang general ada anchor. Nah, anchor ini fungsi untuk menyesuaikan posisi objek dengan ukuran layar kalian. Jadi dia tuh bakal menyesuaikan, misalkan layar kalian misalkan main di laptop, jadi dia bakal menyesuaikan sendiri ukuran posisi objeknya. Oke, kita tulis, kita copy aja teksnya. Anchor ini menyesuaikan posisi objek sesuai dengan ukuran layar masing-masing. Kemudian yang kedua ada bound to layout. Nah, bound to layout itu membuat objek tidak dapat keluar dari area, sehingga objek tersebut tidak dapat menghilang. Jadi biasanya itu objek itu tetap dalam areanya aja, dia itu nggak bakal bisa keluar gitu. Kita coba. Nah, itu biasanya dilakuin itu untuk game biasanya game umum itu game snack. Kalau game ular itu kan ularnya nggak bakal bisa keluar kan ya. Nah, itu biasanya dia pakai yang bound to layout. Ini membuat objek tidak dapat
destroy outside layout itu fungsinya. Ini objek yang diberikan objek yang diberikan behavior ini, maka objek yang keluar area akan menghilang atau hancur. Nah, itu biasanya dipakai game-game FPS. Biasanya kalau misalkan ada yang dia nembak nih, tapi nggak pelurunya nggak terkena si lawannya, tapi malah kenanya itu di luar area, mengenai yang lainnya seperti bangunan contohnya, terus ada mobil. Nah, itu biasanya bakal hancur atau hilang. Seperti destroy outside layout. Behavior ini membuat objek yang keluar area akan menghilang atau hancur. Contohnya game FPS. Nah, kemudian ada drag and drop. Ini supaya objek kalian tuh bisa dipegang atau bisa di grab gitu. Contoh game drag and drop itu umumnya itu seperti game dress up. Itu kan kalian harus masang baju ya. Ada juga yang game contohnya, ada game semacam drag and drop itu biasanya banyak digunakan untuk game buah-buahan. Jadi kalian harus nyesuaiin tuh bentuk buahnya sesuai. Jadi di sampingnya ada bentuk shadow dari si buahnya, terus sampingnya ada buahnya juga nih. Jadi kalian nyesuaiinnya bentuknya. Itu biasanya supaya kalian bisa ngambil objeknya itu pakai yang drag and drop. Gitu. Kita sekarang ada fade. Nah, untuk fade ini membuat objek itu menghilang sedikit demi sedikit. Itu yang menghilang itu opacity-nya. Jadi misalkan objek itu di opacity 100, dia menghilang itu, tapi kita bisa atur sendiri nanti kita maunya berapa. Nah, misalkan dari 100 tuh, nanti dia pelan-pelan ke 80, dari 80 pindah lagi jadi ke 70. Jadi semakin kecil angka fade-nya itu, dia maka akan semakin smooth. Oke, kita masuk ke fade. Ini membuat objek menghilang sedikit demi sedikit berdasarkan tingkat opacity. Kemudian ada flash. Ini membuat objek menghilang beberapa detik, kemudian dia akan muncul lagi. Ini objek ini kemudian ada flash, membuat objek menghilang beberapa detik, kemudian objek tersebut akan muncul seperti awal. Oke. Kemudian graph line of sight ini biasanya digunakan. Ini biasanya fungsi itu untuk membatasi pandangan player pada game yang memiliki jarak pandang. Ini biasanya itu seperti blocking. Jadi misalkan karakter kalian tuh di blocking sama pohon, rumah, tembok gitu. Jadi itu supaya pandangan playernya itu nggak penuh. Jadi itu kayak ada yang ngeblocking gitu. Line of sight membatasi
cadangan, layer, atau blocking oleh tembok, pohon, rumah, dan lainnya. Oke, kemudian ada yang pin. Nah, fungsi pin ini membuat objek menempel pada objek yang lainnya. Nah, ini objek ini, jadi kalau misalkan kalian pakai objek ini, nanti dia bakal terlihat seperti nempel sama objek yang lainnya juga. Dia fungsinya cukup simpel. Pin membuat objek menempel pada objek yang lain. Kemudian ada scroll to. Nah, ini membuat karakter kalian tuh bisa di scroll ke atas, bawah, kiri, kanan. Ini biasanya digunakan untuk melihat ini, biasa untuk melihat view-nya. Biasanya game-game itu biasanya digunakan kalau kalian itu biasa kalian bisa gunain untuk melihat view dari backgroundnya. Nah, kita ketik scroll to. Ini membuat objek dapat di scroll ke atas, bawah, kiri, dan kanan. Biasanya fungsi ini untuk melihat view dari area yang telah kalian lewatkan. Oke, kemudian ada timer. Oke, untuk yang timer ini fungsi untuk membuat game kalian tuh memiliki waktu untuk menyelesaikan game tersebut. Jadi nanti pas kalian main game tuh bakal ada timernya. Jadi nanti kalian kalau misalkan waktunya itu habis, maka game itu akan berhenti. Gitu. Jadi kalian bermain berdasarkan batas waktunya aja. Tuh, kita ada timer. Ini memberikan player bermain game sesuai dengan batas waktu. Memberikan player bermain game sesuai dengan batas waktu. Oke. Kemudian ada namanya twin sama wrap. Nah, untuk twin itu fungsi untuk memberikan animasi. Jadi kemudian ada yang namanya wrap. Nah,
fungsi wrap ini untuk reportasi ke bagian layout yang lainnya. Jadi misalkan kalian udah selesai ke level yang satu, jadi nanti kalian kalau pakai behavior wrap dia bakal langsung teleport sendiri ke layout yang lain. Buat objek dapat teleportasi ke layout yang lainnya. Nah, tune sendiri itu fungsinya untuk merubah bentuk si objeknya. Misalkan dari, nah ini dari sesuai gambarnya nih. Misalkan dia objek ini, nanti dia bakal merubah ke bentuk yang berbeda lagi. Gitu. Nah, seperti aja. Buat objek berubah bentuk, membuat objek berubah ke bentuk lainnya. Oke, itu saja untuk penjelasan tentang behavior, atribut, dan general. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas fungsi behavior lainnya pada kelas ketiga. Oke, itu saja. Terima kasih.